Unilever adalah perusahaan multinasional. Unilever memproduksi makanan, minuman, produk pembersih, dan juga produk perawatan tubuh. Kami menyediakan berbagai produk seperti teh Lipton. Lalu kami juga menyediakan pembersih toilet seperti Domestos. Kami juga memiliki produk kebersihan lainnya, yaitu berbagai jenis sabun, salah satunya ada Lifebuoy. Ada juga produk makanan seperti es krim Walls dan berbagai jenis produk seperti yang terlihat pada gambar berikut. Ada juga produk skincare seperti Vaseline, lalu ada produk premium dari Walls yaitu Magnum. Selain itu, ada juga produk makanan lainnya seperti Royco. Berbagai jenis produk ada kami sediakan mulai dari produk makanan sampai dengan produk kebersihan serta perawatan kulit lainnya. Produk kami juga sudah ramah lingkungan dan juga dapat didaur ulang. Kalau gitu yuk sama-sama kita simak analisisnya. Ketika kita pergi ke sebuah supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari, maka kita dapat menemukan banyak sekali produk Unilever. Dengan demikian, bukan hal yang aneh jika pendapatan penjualan Unilever bisa mencapai rata-rata 41 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Penjualan juga terus meningkat setiap tahunnya, bahkan di kala pandemi COVID-19. Tentunya, perusahaan memiliki strategi untuk mempertahankan penjualan di kala pandemi, yaitu dengan memfokuskan pada produk kebersihan dan menjual produk kemasan mini dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya, kestabilan penjualan juga bisa terlihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan yang hampir tidak berubah selama 5 tahun terakhir. Lalu, perusahaan juga memiliki rata-rata collection period sebesar 39,52 hari. Angka tersebut dikatakan sangat baik mengingat collection period pada tahun 2020 untuk industri adalah sebesar 77,63 hari. Dan subsektornya 83,59 hari. Dengan collection period yang rendah ini, berarti waktu untuk mengkonversi piutang menjadi kas cukup singkat, sehingga perputaran kas untuk perusahaan dapat lebih efisien. Lalu untuk mengatasi resiko gagal bayar, perusahaan juga memberikan kelonggaran pada collection period mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Dengan penjualan yang tinggi tersebut, maka kita juga perlu tahu apakah biaya yang dikeluarkan perusahaan proporsional dengan pendapatannya atau tidak. Terlihat dari data ini bahwa perubahan tetap terjadi, namun besarnya tidak signifikan. Mengingat kondisi perekonomian yang memburuk akibat pandemi, maka adalah hal yang wajar jika perusahaan mengeluarkan biaya tambahan untuk promosi dan iklan. Namun, dilihat dari biaya penjualan dan pemasaran, perubahan tersebut tidak terlalu signifikan. Ini berarti produk-produk Unilever sudah dikenal baik oleh pasar. Tingginya penjualan perusahaan juga tentunya diikuti dengan margin laba yang menjanjikan selama tahun 2016 sampai dengan 2020. Perusahaan berhasil mencapai gross profit margin rata-rata sebesar 51,33%. Margin ini dapat dikatakan tinggi karena pada tahun 2020 industrinya hanya bisa memberikan gross profit sebesar 30,09% dan subsektor sebesar 41,01%. Kemudian pada tahun 2018 ternyata Unilever memutuskan untuk menjual salah satu subsektor usahanya, yaitu Sprite, dan memperoleh pendapatan lain-lain sebesar 2,8 triliun rupiah. Dengan pendapatan lain-lain itu, maka net profit margin perusahaan mencapai 21,72%. Untuk rata-rata net profit margin perusahaan selama 5 tahun terakhir berada pada angka 17,71%, sedangkan industrinya hanya 6,32% dan subsektornya 9,75%. Tingginya kemampuan melaba perusahaan menandakan bahwa performa kegiatan operasi perusahaan selama 5 tahun terakhir baik dan cukup stabil. Melihat grafik proporsi liabilitas dan ekuitas ini, maka kita bisa mendapat gambaran mengenai pendanaan perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasi selama 5 tahun terakhir berasal dari liabilitas, terutama liabilitas jangka pendek. Dengan struktur pendanaan perusahaan tersebut, maka wajar jika rasio total debt to equity perusahaan mencapai angka rata-rata 2,61 kali jumlah ekuitasnya. Angka ini dikatakan cukup tinggi karena mencapai 2 kali rasio industri dan subsektornya yang sebesar 1,13 kali dan 1,48 kali. Salah satu hal yang menyebabkan tingginya liabilitas jangka pendek perusahaan adalah Unilever memanfaatkan hampir semua fasilitas pinjaman dari bank. Untuk gambaran jumlah pinjamannya dapat dilihat rasio debt to equity-nya. Unilever memiliki rata-rata debt to equity sebesar 0,48 kali.
Angka tersebut masih dalam batas wajar, mengingat berdasarkan peraturan perpajakan, rasio debt to equity yang diperbolehkan adalah 4 kali. Lalu terlihat juga pada grafik, terdapat perubahan signifikan di tahun 2018. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan pembayaran atas pinjaman bank yang tersebut. Namun sesuai dengan strategi pendanaannya, Unilever kembali memanfaatkan fasilitas pinjamannya di tahun setelahnya. Dengan tingginya liabilitas jangka pendek perusahaan, maka kita harus menilai juga kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas tersebut. Dilihat dari current rasio perusahaan selama 5 tahun, rata-ratanya hanya mencapai 0,66 kali. Dengan angka rasio di bawah 1 ini, sebenarnya perusahaan memiliki risiko yang cukup tinggi. Karena jika perusahaan mengalami masalah dalam pembayaran, maka jumlah aset lancarnya tidak cukup untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya tersebut. Namun, mengingat performa perusahaan dalam menghasilkan pendapatan ditambah dengan perhitungan yang matang dari pihak manajemen, maka angka rasio yang tergolong kecil ini menjadi tidak terlalu beresiko. Tentunya, jika perusahaan meminjam dana, maka akan muncul biaya bunga yang harus ditanggung. Dilihat dari kemampuan perusahaan dalam membayar bunganya, Unilever memiliki kemampuan yang baik dalam membayar bunga selama tahun 2016 sampai 2020. Dengan demikian, menandakan bahwa perusahaan masih memiliki cukup kemampuan untuk membayar bunganya di masa depan. Kemudian, dari aktivitas operasi yang baik tersebut, maka terlihat juga tingkat pengembalian perusahaan yang tinggi. Return on asset dan return on common equity perusahaan mencapai rata-rata 39,91% dan 135,5%. Return ini tergolong tinggi karena pada industri return on asset-nya hanya mencapai 9,47% dan subsektornya 20,09%. Sedangkan return on equity industri 20,30% dan subsektornya 72,26%. Dengan tingginya tingkat return yang dicapai perusahaan, tentunya manajemen perusahaan telah mengelola seluruh asetnya dengan baik yang terlihat pada grafik ini. Penurunan yang terjadi dan terlihat pada grafik adalah hal yang wajar, mengingat pada tahun 2019 dan 2020, di mana pandemi COVID-19 yang memburuk, sehingga terdapat pembatasan aktivitas seperti PSBB yang menyebabkan pengelolaan menjadi tidak seefisien tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, tentunya kita harus melihat kinerja pasar perusahaan untuk mengetahui apakah sebenarnya harga saham perusahaan ini mahal atau tidak. Dilihat dari price to book-nya, saham Unilever dapat dikatakan mahal karena harga sahamnya sudah mencapai 56,79 kali nilai bukunya. Namun hal lain yang dapat menjadi pertimbangan adalah royalnya perusahaan dalam membagikan dividen. Dilihat dari yield-nya, Unilever memang bukan yang terbaik. Namun tingkat pembayaran dividennya rata-rata hampir mencapai 100%, bahkan mencapai 103,19% pada tahun 2020. Kemudian berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, Unilever juga memiliki ciri khas untuk membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam setahun. Hal lainnya yang dapat menjadi pertimbangan adalah Unilever merupakan perusahaan blue chip yang performanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Untuk harga saham Unilever sempat mencapai titik tertinggi di tahun 2017 dengan harga Rp11.180 per lembar. Namun harga saham perusahaan terus menurun hingga mencapai Rp4.420 per lembar per 1 November 2021. Hal ini disebabkan karena melemahnya keadaan ekonomi Indonesia akibat pandemi dan kinerja perusahaan yang tidak terlihat mempunyai prospek menarik ke depannya. Namun beberapa investor melihat turunnya harga saham ini sebagai peluang yang menarik. Sebagai contoh, asumsi kita membeli pada harga Rp4.420 per lembar, kemudian setelah pandemi ini berlalu, harga saham kembali ke awal tahun 2019 yaitu Rp8.400 per lembar. Maka investor bisa mendapatkan capital gain sebesar 90%, belum lagi ditambah dengan dividen yang dibagikan 2 kali dalam setahun. Jadi selama 5 tahun ini, performa Unilever dapat dikatakan cukup baik dan stabil jika dilihat dari ketiga aktivitas yang sudah dibahas sebelumnya. Namun pandemi COVID-19 yang belum juga usai hingga 2021 ini, menyebabkan perekonomian yang lesu dan daya beli masyarakat yang semakin berkurang. Hal ini juga berdampak pada penjualan perusahaan yang mengalami penurunan sebesar Rp2,4 triliun per triwulan 3 tahun 2021. Turunnya penjualan ini tentunya akan diikuti dengan penurunan gross profit margin sebesar 1,72%, operating profit margin sebesar 2,50%, dan net profit margin sebesar 2,18%.